kotor banget nih. Apa nih? Oh, ada iPhone. Coba kita lihat. Waduh, entakan bener. Ini ada Rexona, ini fairing. Kita buka dulu. Wih, 5.000. iPhone apa nih? iPhone X lah. Duh, kok 5.000. Hidup gak? Udah lama banget udah gak pakai ya. Mati kayaknya. Iya mati. Harganya 5.000 di tahun 2022. Masih worth it ya dipakai ya, iPhone X. Oke, langsung aja kita review. Halo semuanya, balik lagi sama gua Rangga. Yap, ini adalah iPhone X yang sudah lama banget nganggur nih di kotak. Mungkin udah hampir setahunan lah kira-kira. iPhone ini juga adalah iPhone pertama gua yang gua jadiin daily driver gua waktu itu. Dan sekarang kondisinya seperti ini dengan tempelan ala-ala iPhone 11 Pro. Agak norak sih memang, tapi itu bukan gua yang masang. Waktu itu sih HP ini pernah dipakai sama kakak gua, jadi dia yang masang. Oke, jadi di video kali ini gua mau ngebahas iPhone X ini masih bisa nggak sih bertahan di tahun 2022 ini? Jawabannya sih pasti bisa. Kenapa langsung gua jawab bisa? Nah, ini ada beberapa alasan kenapa iPhone X masih bisa dipakai di tahun 2022 dan mungkin juga bisa dipakai 1 tahun atau 2 tahun ke depan juga. Cerita sedikit tentang HP ini. Dulu gua beli iPhone X ini modal tuker tambah dengan Galaxy Note 8 gua. Dan akhirnya gua beralih untuk pakai iPhone jadi daily driver gua saat ini, menggantikan Android. Karena gua rasa gua udah mulai butuh iPhone dan udah mampu juga untuk belinya waktu itu. Dan sekarang gua juga udah nyaman sama iPhone sampai sekarang. Jadi kayaknya gua nggak bakal ganti lagi ke Android. Nah, untuk kondisi iPhone-nya sekarang ini untuk fisiknya ya, sebenarnya sih masih mulus banget untuk bodinya. Dan gak ada dent sama sekali karena gua orang yang sayang banget sama HP dan selalu gua pasangin casing. Tapi untuk di bagian layar ini ada sedikit minus nih. Tepatnya di ujung kanan atas ada sedikit retak karena apes kepentok dan retaknya 2 helai lagi. Tapi gak ngaruh ke performa sih, kotak lengkap lah 5 juta aja. Enggak, gua nggak jualan. Ya meskipun udah retak, tapi masih bisa ditutupin pakai TG di pinggirannya, pakai TG yang hitam. Jadi udah nggak kelihatan lagi dah tuh retaknya. Untuk LCD-nya sih juga masih ori ya, dan True Tone-nya masih aktif, jadi ya aman-aman aja, nggak ada kendala. Terus gimana untuk kondisi hardware-nya? Performanya gimana nih? Nah, untuk iPhone X ini kan HP yang keluar di tahun 2017. Yang menggunakan prosesor Apple A11 Bionic dengan RAM yang masih 3 GB. Dan yang punya gue ini internalnya 256 GB. Selama gue pakai beberapa tahun ini performanya gue rasa sih masih enak banget ya. Untuk multitasking, buka tutup aplikasi masih smooth banget tanpa ngelak-ngelak. Khasnya iOS lah yang enteng banget. Kalau untuk main game sendiri sih masih bisa, tapi di sini gue jarang banget untuk main game yang berat karena ya suhu bodinya yang cukup panas dan baterainya juga cukup cepet turun ya baterainya. Jadi gue males banget untuk maininnya. Jadi mending main game ringan aja seperti COC dan PUBG lah sesekali, nggak lama-lama, paling cuma sejam. Nah, untuk ngomongin baterainya, HP ini sudah pernah diganti baterainya sama kakak gue waktu itu. Dia ganti baterainya sendiri yang belinya di online. Tapi anehnya ya, baterainya sekarang servis, padahal baterai health-nya tuh masih 87%. Padahal ya pas baru diganti normal aja baterainya, baterai health-nya juga dari 100% dan statusnya juga nggak servis. Setahu gua sih, untuk penggantian baterai yang perlu pindah chip dari baterai lama ke baterai baru, biar statusnya nggak servis dan kebaca resmi itu adalah seri iPhone XR ke atas kalau nggak salah. Tapi kok ini begini ya?
Entahlah, atau baterainya dia yang beli nggak ori kali ya. Tapi walaupun begitu, sejauh ini sih baterainya aman, dan untuk menemani seharian dengan penggunaan sosmed, buka WA, IG, TikTok dan lain-lain dari pagi sampai sore masih bisa dapet sih. Ya sebut aja sehari 2 kali lah ngecas untuk iPhone X ini. Lanjut ke kameranya. Pertanyaannya, masih bagus gak sih kamera iPhone X ini? Jawabannya jelas masih bagus dong. Tapi pasti seperti biasa, kalau dibandingkan dengan iPhone terbaru jelas kalah. Karena yang terbaru jelas selalu ada peningkatan kualitas dan fiturnya. Untuk kamera belakangnya yang ada 2 ini, keduanya beresolusi 12 megapiksel. Ini kualitasnya menurut gua masih sangat bagus. Detailnya juga tajam dan warnanya cukup natural. Meskipun kadang agak sedikit pucat. Tapi kalau di tempat yang kurang cahaya seperti ya kamera belakang ini, lumayan juga noise-nya. Sedangkan untuk di perekaman videonya, iPhone X ini bisa merekam di resolusi 4K 60 fps. Dan hasilnya sendiri menurut gua bisa dibilang smooth. Detailnya cukup, autofocusnya juga lumayan cepat. Bahkan HP ini dulu sering gua pakai untuk ngevlog. Nah, buat kalian yang penasaran sama hasil videonya, bisa lihat-lihat video gua di vlog-vlog gua yang awal-awal video channel ini ya. Atau bisa lihat video dan hasil fotonya di video ini. Nih, gua tunjukin. Apa Dek? Iya main, dia udah lama nggak kesini. Ipan lagi OTW sini juga. Halo Bang. Oke, kesimpulannya gimana? Seperti yang kita tahu ya, iPhone X ini adalah iPhone pertama yang pakai layar full dengan poni di layarnya. Yang mana bentukan layar begini nih sampai ke iPhone yang seri terbaru juga kurang lebih sama ya. Hanya beda di ukuran poni dan layarnya aja yang beda-beda. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Yang mana ini juga bisa jadi hal yang menarik karena hal ini bagus untuk dapat kesan punya HP yang layarnya luas dan kualitasnya jempolan. Terlebih bisa juga membanggakan diri kalian sendiri. Kalau emang iya ya, kan iPhone gitu loh. Nah, secara desain masih dapat banget nih kesan mewahnya. Untuk performanya masih ngebut, baterainya juga masih lumayan awet, dan apalagi kameranya buat main di sosmed juga masih sangat bisa diandelin. Oh iya, terlebih nih iPhone X ini juga harganya sudah 4 jutaan juga. Jadi nggak ada alasan kan untuk minang iPhone X ini di tahun 2022. Intinya ya, kalau kalian beli iPhone itu sesuaiin budget kalian untuk dapetin iPhone mana yang bisa kalian miliki. Jangan maksa juga untuk beli iPhone yang lebih mahal tapi budgetnya pas-pasan. Jadi syukuri aja kemampuannya kayak mana. Oke, jadi gitu aja. Semoga buat teman-teman yang lagi nyari iPhone, video ini bisa membantu kalian memutuskan beli iPhone yang mana nih, sesuai budget kalian pastinya. Kalau mau lihat rekomen HP lainnya, bisa lihat video di sebelum video ini mungkin ya, atau sesudah ini juga ada mungkin. Oke, kalau suka video ini dan komen di bawah, jangan lupa subscribe kalau belum, biar gue lebih semangat lagi kontennya. Dan terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.
Bye bye.